teman-teman, aku buka ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam. Halo. Iya. Malam. Oke. Nah, sebelum kita mulai kelas hari ini, aku mau kenalan-kenalan dulu. Kita hari ini tuh kelas pembuka, pembuka dulu dan kita Wah. bakalan ada Ah, pengarahan sedikit-sedikit ya untuk teman-teman nih di hari ini. Nah, pengenalannya itu tidak banyak dan juga kita bakalan fokus kepada persiapan. Nah, mungkin hari ini materinya nggak banyak, kita bakalan lebih ke materi umum dan juga aku bakalan ngenalin kalian tentang software apa yang akan dipakai pada kelas hari ini. Oke, sebelum itu aku mau perkenalkan diri aku dulu. Perkenalkan teman-teman, nama aku Kak Dimas Sakti Wijayanto. Aku tutor Algonova di bidang game design serta aku juga megang kelas desain grafis. Terus untuk latar belakang aku, teman-teman. Latar belakang aku ini sesuai jalan aku. Aku ini dulu waktu kuliah lulusan, ada yang tahu nggak lulusan aku? Ada tahu? Enggak ya. Nah, aku adalah seorang game developer sekaligus aku lulusan dari sekolah Politeknik, Politeknik Negeri ada di Jakarta Selatan. Nah, Politeknikku ini ada jurusan game developer atau teknologi permainan. Dan ketika aku study, itu aku role-nya pas kelulusan itu adalah game design. Sesuai nih. Wih, anime apa? Aduh, aku lupa nih animenya. Sadra. Aku lu inget. Oke, suka nonton anime juga ya, Sadra? Oke, nah terus aku juga mau kenalan sedikit nih. Kalau aku juga selain sebagai teacher di sini, aku juga sebagai salah satu anggota di salah satu perusahaan industri game. Nah, aku lagi buat game juga teman-teman. Wih, lagi buat game juga untuk pada saat ini. Nah, untuk game aku itu rencananya tahun ini ya, tahun ini itu rilis. Kemungkinan untuk platformnya itu bisa di Play Store dan teman-teman juga nanti bisa coba-coba deh untuk game-game yang aku buat nih. Nah, terus teman-teman, selain tentang game developer itu dia pengenalan aku untuk diriku sendiri. Nah, sekarang aku mau kenalan sama teman-teman supaya kita makin akrab dan aku mudah untuk memanggil teman-teman semua. Aku mulai dari Basyasha, boleh? Oke. Oke, boleh. Silakan. Halo, nama aku Basasa. Basasa panggil aja Sasha. Sasha. Oke. Nah, oh iya Sasha, aku boleh bertanya sedikit nih tentang Sasha. Sasha, oke, tadi Sasha ya untuk panggilannya. Nah, Sasha, aku mau nanya nih sedikit. Sasha suka main game? Ya, Kak, game apa aja tuh kira-kira? Roblox, Roblox? Minecraft. Ya, Ya, Roblox. Terus kalau di HP Android sering main tabletnya? iya, Ya, apa aja selain Roblox Studio? Selain Roblox. Minecraft. 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 Wih, keren banget nih. Minecraft juga main. Wah, Minecraftnya itu yang mana nih? Kan versi Minecraft banyak nih. Itu ada yang apa sih? Yang biasa sih? Yang adventure sama yang crafting ya? Iya, crafting. Mantap. Sasha, oke, di sini kita kan kelas game design ya. Kira-kira Sasha udah kepikiran belum mau bikin game seperti apa? Ada Belum bayangan nggak? sih. Belum ya? Belum. Enggak apa-apa. Kalau belum, oke. Nanti aku bakalan pandu. Belum ada. Nanti, gimana? Oh, Sasha patah-patah nih suaranya. Oke. Berarti nanti aku bakalan ajak Ah, Sasha nih. ay, Banyak banget genre dan juga banyak banget permainan di dalamnya nih di sini di kelas kita dan juga aku bakalan pandu nih. Kita bakal kenal-kenalan ada game apa aja, genrenya kayak gimana biar nanti Sasha tahu nih kira-kira pengen bikin game apa di akhirnya. Wih, keren nih. Bisa showcase nanti ke teman-temannya Sasha. Wih, oke, salam kenal Sasha. ah. Thank you. Oke, aku lanjut ke Shadra. Boleh Shadra, silahkan kenalan. Oh, boleh on mic dulu, Shadra. Set, set, set. Kita hari ini itu kelas perkenalan dulu. Nanti kita masuk ke beberapa perkenalan lainnya. Karena kita hari ini persiapan, teman-teman. Oke, Shadra, boleh?
Belum hidup ya? Oh iya, tadi Astaga. belum hidup Syadra. Nggak apa-apa, Ih. diulangi aja. Oke, silahkan Syadra. Namaku Muhammad Jafar Sadra Siregar, panggil aja Sadra. Syadra. Oke, Syadra. Masih sama kayak Syasha. Aku pengen tahu nih, Syadra. Kira-kira Syadra suka main game tipe jenisnya kayak gimana sih? Kalau boleh tahu. Olahraga. Olahraga, sport berarti ya game-gamenya. Hmm. Ada contoh game ya? Voli atau Volley. kayak Hmm, rifle, sports, marvel. lulok rifle. Blok. Wah, keren nih. Berarti tentang sport Bulog. ya. Kebanyakan sport nih untuk game-game yang bakalan dibuat Syadra. Oke, Syadra, kira-kira dengan game kesukaan, kira-kira Syadra pengen bikin apa sih di dalam game itu? Game olahraga lah. Game olahraga juga. Wah, berarti bener-bener sport banget nih. Enak ya? Wah, aku dukung nih untuk perkembangan Syadra ke depannya. Nah, oke teman-teman. Itu aja. Syadra, salam kenal ya. Oke, nah teman-teman, aku izin share screen dulu. Kita bakalan perkenalan sedikit-sedikit nih. Oh, salah browser. Nah, ini dia. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Aku mau kenalan dulu. Jadi, teman-teman, udah dapat semua kan ya untuk akun Algonovanya? Password, ya kan? Ya, Username juga sudah. Yuk, dibuka dulu akun Algonovanya. Sudah? udah. Sudah. Yang belum di sini Syadra. Aku tunggu. Sabar. Aman, aman. Slow. Kita bakalan pelan-pelan, teman-teman. Karena malam kita panjang, kita diberikan waktu sekitar 90 menit atau 1,5 jam. Jadi pertemuan kita nanti setiap minggu itu adalah 90 menit. Dan itu dimulai dari pukul 7 sampai pukul setengah 9 malam. Nah, nanti selain itu juga teman-teman. Nih, aku mau info juga. Kalau misalnya teman-teman ada kesulitan, satu. Terus yang kedua, teman-teman punya kendala dari mulai akun itu boleh tanya ke aku di luar jam pembelajaran, boleh ya. Jadi aku nggak terbatas tuh buat pertanyaannya. Nah, tapi teman-teman, kalau misalnya chatnya itu aku agak slow respon, berarti aku sedang mengajar, gitu ya. Nah, tapi nanti aku bakalan balas cepatnya pesan teman-teman dan aku Pilih yang mana bakalan, nih? ya gimana, Syadra? Udah masuk nih. Oh, sudah masuk? Coba aku cek. Nah, oke, sudah hijau nih akunnya. Yang merah berarti tandanya itu akunnya belum login atau sedang absen. Nah, fungsinya apa teman-teman di sini di share screen aku? Fungsinya adalah nanti kalau misalnya teman-teman itu nggak hadir, miss lesson ya. Kayak misalnya di pertemuan satu, dua, atau di pertemuan teman-teman mungkin ada kendala, ya, itu nanti akan diberikan yang namanya ekstra kelas atau kelas pengganti Ya, nih buat teman-teman semua. Jadi jangan khawatir kalau misalnya, aduh kak, aku kemarin gak ikutan kelas kakak, nanti kira-kira materinya ketinggalan gak ya? Tenang aja teman-teman. Di Algonova sendiri itu ada yang namanya kelas pengganti. Nah, cara dapetinnya nanti aku bakalan pandu teman-teman, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada izin, laporan ke aku, nanti aku bakal masukin ke dataku. Misalnya Sadra izin atau misalnya Syasha izin. Nah, nanti aku bakalan cek izinnya itu kenapa. Habis itu nanti beserta alasannya aku masukin di dalam data. Nah, setelah di data itu, nanti aku bakalan ngasih panduan, ngasih nomor admin. Admin Algonova nanti teman-teman boleh chat. Nah, di situ bakalan terjadi tuh yang namanya diskusi. Diskusinya itu di antaranya diskusi jadwalnya kapan, kelas penggantinya. Nah, nanti kalau misalnya waktunya nggak pas nih, teman-teman bisa nego ke operasional. Gitu ya? Paham? Untuk yang pertemuan? Paham ya? Nah, nanti boleh nih disampaikan ke orang tuanya nih. Kalau misalnya masih bingung, boleh tanyain ke aku. Gitu ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita sebenarnya ikut materi ini, tapi aku langsung aja tanpa lihat udah. modul biar lebih terstruktur, teman-teman paham. Nah, kita belajar dulu yang sini. Nah, teman-teman, sebelumnya pernah ikut kursus Algonova atau belum? Ada yang udah pernah? Pernah. Sasha pernah. Oke, Sadra pernah. Sadra pernah kursus Algonova selain game design? Oh, pernah, pernah. Oh pernah, oke. Karena pernah berarti nggak asing ya tentang yang namanya Algocoin. Ya nggak? Tahu nggak Ya, nih Algocoin sebelumnya? tapi Ah, sama tutor aku sebelumnya tuh nggak dikasih.
Nggak dikasih. Oh, nggak apa-apa. Iya. Kalau di kelas aku selalu ngasih. Nah, Selain ini enak ya kalau di kelas aku. Aku selalu mantau, aku selalu bertanya ke teman-teman kalau nggak paham. Jadi gini teman-teman, polanya kalau di kelas aku nggak bakalan ninggalin satupun murid atau siswa di kelas aku itu nggak paham. Jadi caranya itu aku gimana? Caranya nanti aku bakal ngajak teman-teman untuk share screen, terus aku lihat proyeknya sampai mana, kayak gitu. Jadi benar-benar kita ngelatih apa? Skill. Terus apalagi? Aku bakalan ngecek ini. Sebentar aku buka nih. Nah, tugas teman-teman, apakah udah disubmit atau belum? Nah, nanti cara ngerjainnya aku pandu. Slow aja. Slow man. Aku bakalan ngajarin teman-teman di sini. Nah, terus di Algo Coin ini cara dapatnya gimana? Banyak. Pertama itu, nih, aku kasih lihat nih. Mau nggak Algo Coin? Mau nggak? Mau nggak? Mau. Mau kan? Mau. Nah, Algo Coin itu gampang banget teman-teman. Kalau di kelas aku, cara dapatnya. Buku. Nih, Algo Coin itu sebenarnya bisa ditukerin jadi Robux. Roblox. Jadi Robux bisa juga hal lain. Nah, Aku pernah tuker jadi stiker. jadi apa tuh? Stiker itu. Jadi Algo stiker ya? stiker. Iya. Oh, oke oke. Nah, terus aku dapat info lagi. Nanti yang bakalan hadir itu kalau misalnya ada nih murid aku nggak main Roblox, tapi dia pengen nukerin jadi saldo top up gitu. Nah, itu kalau nggak salah kemarin aku dapat info itu bakalan ada voucher Google Play. Gitu, ada voucher Google Oh, Play. Cuman aku nggak tahu nih kapan diisinya. Nanti aku bakal follow up lagi. Jadi tungguin aja sampai tahu. nanti ada info ini kapan diisi nih yang untuk nukerin. Nah, kita juga kan total pertemuan itu sekitar 32 lesson. Nah, banyak tuh nanti. Ini silabusnya, nanti aku jelasin. Nah, kita ke ini dulu, AlgoCoin dulu. Biar teman-teman paham. Nah, di kelas aku itu, cara dapat AlgoCoin mudah banget. Sumpah, mudah banget. Pertama, nih, aku bakal ngasih ke teman-teman yang satu, teman-teman satu aktif, itu aja. Satu aktif, kedua teman-teman rajin. Rajinnya gimana? Kalian kerjain tugas yang ada di platform, ya. Bisa nggak apa-apa. Mau itu salah, mau bener, dicoba dulu. Nanti aku bakalan ngasih tahu yang benernya yang mana. Karena kan syarat kursus ini kan untuk teman-teman bisa dan menambah wawasan serta skill ya. Kalau di kelas aku itu aku bakal ngelatih skill teman-teman nih. Jadi jangan takut kalau salah ya. Kalau takut ya jangan takut salah. Takutlah kalau teman-teman itu nggak kerjain. Nah, soalnya kan skill itu atau ilmu itu bakalan terus berkembang kalau teman-teman ikut terus berlatih. Nanti gimana caranya? Aku ajak pelan-pelan. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga itu dari kehadiran. Nah, kehadiran. Kan kita mulainya pukul berapa, teman-teman? Pukul 7. Tujuh. Ya, kita Tujuh. mulai pukul 7. Berarti, teman-teman, minimal banget jangan sampai lewat pukul 19.05 untuk mendapatkan algo koin. Nah, walaupun sedikit jumlahnya ya, walaupun sedikit, itu berarti banget, ya kan? Nanti aku tambahin setiap teman-teman udah hadir. Terus, aku juga bakalan nambahin atau aku ada bantuan nih. Istilahnya bantuan. Kalau misalnya teman-teman ini rajin banget, tapi saldonya itu, Kak, saldo aku nggak cukup buat naikin Robuxnya. Kira-kira bisa dibantu nggak? Nanti aku coba bantu buat teman-teman. Oke? Buat dapetin si Robuxnya. Gampang banget. Caranya itu tinggal teman-teman fokus aja belajar. Ya. Fokus belajar. Yang kedua fokus sama soal-soal atau latihan tugas yang ada di dalam sini nih. Terlihatnya banyak. Kalau dibuka terlihatnya banyak, tapi rata-rata kalau misalnya digeser-geser kayak gini, oh ada yang pilihan ganda, terus ada yang cuman buka modul nih kayak gini nih. Sebentar, aku pernah nemu waktu itu di lesson keberapa ya yang isinya modul. Nah, ada yang kayak gini doang nih. Jadi kalau teman-teman buka, itu tinggal di scroll-scroll aja kayak gini, itu nanti jadi hijau dia. Oke, gitu ya. Itu pengenalan tentang altcoin. Nah, dari Algocoin ada pertanyaan teman-teman sebelumnya? Nggak ada? Boleh kok ditanya. Aku literally bebas untuk kalian untuk bertanya. Nggak aku batasin. Apapun pertanyaannya. Ada? Oh, tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti cukup jelas ya untuk absensi, untuk Algocoin, dan bagaimana cara mendapatkannya.
Oke, itu dia. Kita lanjut. Nah, teman-teman, aku mau kenalan dulu nih mau ngenalin teman-teman tentang silabus atau kira-kira kita belajar apa aja nih selama 32 minggu. Wah, banyak banget ya 32 minggu Waduh. sampai kelulusan. Nih, jadi kita belajarnya nggak stuck di situ-situ aja ilmunya, tapi nanti bakalan saling berkesinambungan. Contohnya gini, pertama kita belajar dulu tentang softwarenya, terus kita belajar dulu cara penggunaannya. Nanti sampai teman-teman udah jago bikin sendiri. Wah, itu bisa showcase tuh ke teman-teman yang lain, gitu ya. Nah, nih dari mulai lesson 1 sampai lesson 10 itu ini kelas project nih atau kita presentasi. Jadi selama 10 minggu sampai di minggu ke 10 itu baru presentasi. Tapi jangan takut, presentasinya itu simple kok kalau di aku. Oke ya? Nah, silabusnya ada 32 tuh. Bikin game balap. Woi, ada game multiplayer bisa maininnya itu bareng teman. Nah, terus ada bikin apa lagi nih? Bikin tentang keterampilan game design. Oke, nah gitu ya, ini silabusnya. Terus aku mau kenalan juga nih ke teman-teman. Platform Algonova. Nah, karena kalian udah buka platformnya, nih aku jelasin dikit. Di platform Algonova kan ada di sini soal-soal yang tadi aku bahas nih, soal-soal. Itu tinggal kalian buka, ya, instruksinya ada di dalamnya. Misal gini, ada instruksi kayak gini, Bisa terus kepala ini kalian belum kecapean hijau nih. gitu. Kalau Sudah ya. misalnya belum hijau, biasanya, ntar aku silang dulu yang bawah. Set, terus aku next aja kayak gini. Set, 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 set sampai mentok. Nanti dia Iya. hijau. Ah, terus ada juga nih yang modelan suruh isi, Soal. ya kan? Ada yang suruh isi file gitu. Nah, tapi kalau di sini kan untuk tulis nama pengguna sandi Roblox ya. Untuk apa? Supaya teman-teman ini gak hilang akunnya. Nah, nanti aku bakalan pandu untuk instalasi. Oh ya, sebelumnya aku mau nanya dulu. Udah pada punya belum Roblox Studio? Udah. Udah? Mbak Sasha udah? Sadra udah? Udah. Roblox Studio? Udah. Udah. Wih, mantap. Berarti udah semua ya. Aman nih. Berarti aku nanti bakalan coba deh masuk ke materinya dikit-dikit. Nah, nanti hmm, kalian kalau misalnya pengen nyimpen di akun Algonovanya boleh, akun Roblox Studionya, supaya apa? Nih, aku pernah kejadian di kelas aku di hari Minggu. Di hari Minggu aku ngajar kelas juga, game design. Jadi ada teman kita ya, Aku udah ya. dia lupa isi di lesson 1 itu kata sandi sama hmm, username. Nah, fungsinya ini adalah ketika kalian masukin, ini cuma teman-teman yang bisa lihat. Ya. Jadi cuma teman-teman yang bisa lihat dan ini untuk backup kalau misalnya suatu waktu Roblox Studio kalian itu login ulang. Nah, ada kayak gitu. Nah, terus dia di lesson 20 aku waktu itu menyarankan ada tiga cara untuk menyimpan akun. Pertama, boleh di akun Algonova sini. Kedua itu disimpan di Google langsung. Jadi ada kan kalau misalnya kita login suatu akun gitu langsung kesimpan di Google. Contohnya di sini di Google Manage Password tuh and auto profile. Nah, ini isinya itu password atau misalnya akun-akun kalian nih dari mulai sosmed dan lain-lain itu hanya teman-teman yang bisa lihat. Nah, kalau disimpan di situ lebih enak lagi. Nah, terus yang ketiga adalah kalian simpan di catatan kecil, biasanya di buku atau misalnya kalau teman-teman punya buku harian tuh biasanya disimpan di situ. Kalau aku biasanya nyimpan di ini, apa namanya? Di akun aku yang kedua untuk password dan username-nya. Gitu ya. Nah, itu dia. Soalnya kadang ketika aplikasi ini lagi update, ya, ada juga yang meminta untuk login ulang, untuk verifikasi ulang, gitu, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. Nah, platform Aglonova ini cara mengisinya ada yang pilihan ganda, ya. Terus ada yang berupa upload file. Nah, by the way, kalian udah diajarin belum kalau yang upload file di sini platform? Udah atau belum? Belum ya. Nah, cara uploadnya Udah. mudah. Aku kasih contoh aja. Kasih contoh ini. Misal gini, teman-teman.
Kalau ada yang suruh upload file, biasanya ada logo penitih. Nih, logo penitih. Set. Nah, logo penitih ini diklik, nanti teman-teman cari file mana yang pengen diupload tuh. Nah, nanti masuk tuh ke file manager atau yang ada di komputer kalian. Kira-kira disimpan di mana? Di download kah? Di picture? Atau mungkin ada di dokumen file teman-teman. Nah, nanti tinggal diklik ya. Itu nanti ada attachment di sini. Nah, habis itu jangan lupa dikirim. Dicentang yang hijau ini. Misal aku contoh aja, contoh. Contoh aku upload filenya gambar berupa gambar atau misalnya aplikasi. Caranya gini. Klik yang ini, terus aku open, misal ya. Nah, nanti dia bakalan kayak gini. Tuh, ada tulisan ungu. Dan yang hijau di atas ini bakalan centang nih, kayak gini. Nah, itu jangan lupa diklik. Kalau udah diklik, nanti dia berubah. Gitu ya? Ada pertanyaan? Gak ada? Aman ya? Masih muda teman-teman. Kita belajar hal dasar dulu supaya nggak bingung. Oke, itu hal dasar dulu. Gimana? Ada pertanyaan untuk penggunaan platform? Aman ya? Nah, jadi setiap pertemuan itu ada tugas platform yang harus diselesaikan dan itu bisa dikerjainnya bareng-bareng pas pertemuan kita atau bisa di rumah. Alangkah baiknya gini, setelah pertemuan atau besoknya kalian boleh isi atau pada hari ini juga sembari belajar nih masih pembukaan aku coba isi deh pelan-pelan gitu paling isinya cuman PG ya pilihan ganda ada yang cuman handbook gitu nah itu sampai ini hijau nah khusus kalian yang di mana si satu tugas ini semua selesai wipe out lah istilahnya semua nih sampai 4 itu nanti aku kasih algo koin nah mudah banget kan di kelas aku mudah banget teman-teman. Jadi nanti aku tinggal tracking nih, kira-kira siapa nih yang udah isi. Misal di sini, oh ini udah semua nih, kira-kira berapa nih? 1, 2, 3, 4, 40 algo koin. Wah, tinggal aku tambahin deh. Set, terus 40 kasih namanya siapa, gitu. Mudah kan? Nah, itulah fungsinya. Jadi selesai nggak selesai, kalian kumpulkan aja. Nanti kalau misalnya kalian masih bingung, yang benar yang mana sih Kak? Boleh dibantu nggak? Nanti aku kasih tahu yang benar kayak gimana. Terus nanti aku bakalan pandu juga nih, kira-kira karyanya itu tambahannya kayak gimana? Gitu teman-teman. Mudah banget kalau di kelas aku. Jadi fungsinya kalian di sini belajar, aku kasih tahu, kalian itu bakalan dikasih skill. Aku tambahin kalian skill. Beberapa skillnya itu diantaranya berani berbicara, kedua skill dalam kreativitas. Nah, yang ketiga itu skill kalian dalam memecahkan sesuatu. Biasanya aku ngasih cash gitu, ngasih cash. Kayak soalnya gini, nanti di pertengahan jalan nanti aku bakal kasih cash. Oke, dari platform ada pertanyaan nggak? Sebelum kita masuk ke modul, ada? Kira-kira ada nggak nih? Ada Hmm, nggak ya? Nggak ada. Enggak. Dari Sadra, ada? Enggak. Nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Nanti kita juga ada sesi istirahat selama 5 menit. Cukup nih. Itu refreshing aja. Oke, teman-teman. Aku mau mengucapkan sekali lagi selamat datang di kelas aku. Game Design. Ya, game design nih. Nah, kelas ini itu bakalan full belajarnya tentang bagaimana cara membuat game nih. Cara buat ya, tapi kita juga sambil main gamenya karena tidak afdol. Karena tidak afdol kalau misalnya kita buat game tapi kita nggak main game juga nih. Nah, kita juga bakal main game di dalamnya. Oke, sebelum itu kita bakal kenalan nih. Bedanya Roblox.com dan Roblox Studio. Nah, teman-teman, pas unduh si Roblox Studio itu teman-teman unduh di mana? Di roblox.com. dikasih Roblox.com. linknya Oke, waktu itu. kalau Sasha di mana? Aku waktu itu pas trial kelasnya dikasih link. Kasih link. Oh, oke. Nah, oke. Thank you jawabannya. Oke. Kalau gitu sudah ada yang tahu roblox.com dan ada yang langsung pakai link ya. Oke. Nah, ini aku kasih tahu teman-teman. Roblox Studio itu kan tampilannya seperti ini ya, guys. Nih, set. Sama ya. Tampilan awal, awal banget pas dibuka nih. Pas awal banget dia tampilannya seperti ini ya. Nah, ntar aku next dulu biar mudah nanti. Nah, peraturan kita skip karena udah aku jelaskan. Nah, jadi teman-teman, ada yang namanya roblox.com. Ini aku tulis aja.
namanya Roblox. Mm. Ah, ini ada nih, Roblox Creator Hub. Nah, diperhatikan di layar share screen-ku ya. Jadi, ada yang namanya Roblox Creator Hub atau roblox.com. Nah, fungsinya Roblox Creator Hub ini adalah akun website kita. Nah, caranya itu tinggal login. Biasanya kalau misalnya teman-teman belum lah tampilannya seperti ini, ya, tinggal login aja dengan akun Roblox Studio teman-teman. Isinya itu banyak. Isinya itu buat manajemen game kita nih, game-game yang udah pernah kita buat. Terus untuk kita publish, ya, publish atau export nih gamenya ada di Roblox Roblox Player. Roblox Player tuh yang ini. Ntar aku buka nih Roblox Player. Aku udah punya juga nih aplikasinya. Aplikasi Roblox. Nah, ada di sini nanti nih. Set, loading, loading, loading. Bentar. Lama ya loadingnya. Nah, ini dia. Nanti bakal muncul di sini nih kalau kita udah punya atau udah tahu nih apa itu Roblox Creator Hub. Gitu ya. Set home. Nah, ini gamenya banyak nih kalau di Roblox.com yang sering main game di Roblox. Nah, terus aku mau kenal ini website si Robloxnya dulu. Ini tuh isinya buat kita unduh yang belum punya akun Roblox Studio, ya, unduhnya di sini. Yang tadinya pakai roblox.com dan juga untuk kita monitoring. Monitoring apa itu, Kak? Monitoring kira-kira game yang udah kita buat tuh apa aja. Terus kalau misalnya kita suatu waktu ya, kayak aku pernah laptopku rusak. Laptopku rusak ketika aku lagi ngajarin di lesson 20 dan kebetulan karena Roblox ini kan online ya untuk edit-editnya jadinya mudah gitu kalau misalnya data backupnya itu online. Nah, nanti pas aku pindah ke perangkat lain misal PC atau komputer. Nah, dia ada nanti proyekku nggak hilang karena bukan disimpan di dalam apa tuh namanya, file manager di komputer. Wah, nanti aku ajarin tuh cara nyimpan filenya biar nanti kalau misalnya ada disuruh kalau enggak teman-teman itu lagi keluar kota terus pakai perangkat lain, itu bisa langsung login ke perangkat lain dan juga proyek teman-teman ada nggak hilang. Wih, canggih bener nih Roblox. Canggih bener Roblox Studio. Jujur, aku juga baru nemuin eh apa ya namanya? Baru nemuin aplikasi developer game untuk ngebuat game itu Roblox Studio itu online. Jadi data itu kalau kita ganti perangkat itu nggak perlu ekstrak file gitu teman-teman. Soalnya kalau yang lain itu harus ada aplikasi kedua, terus kita harus bongkar dulu gitu ya. Nah, nanti aku bakal jelasin beberapa aplikasi selain Roblox Studio. Cuman yang nanti aku jelasin ini sebagai ini aja ilmu atau oke, tambahan topik. Jadi kalau misalnya kita sebagai game developer kan ilmunya banyak ya. Nah, aku jelasin pelan-pelan teman-teman supaya gak boring nih. Oke, kita bakalan masuk ke diskusi game designer. Wah, game designer atau pembuat game, orang yang ngedesain game. Oke, teman-teman. Aku punya pertanyaan sebelum itu. Siapa game designer? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Game designer itu siapa sih? Cara buat game. Ya, yang buat game, betul, Sasha. Siapa kira-kira? Developer game. Developer game, betul. Nah, itu dia. Jawabannya kalian betul. Jadi, game designer itu kalian atau kita. Kalian ini udah termasuk game designer atau sebagai game developer. Nah, karena di materi ini memang tidak diajarkan ya. Tidak diajarkan nih kalau misalnya di materi ini. Aku kasih materi buat kalian atau ilmu sedikit. Jadi, ada istilah namanya itu, bentar, aku tutup yang ini dulu biar gak bala. Nah, jadi game designer itu adalah role. Nah, kalau misalnya kalian main Mobile Legend, Dota, FF atau sejenisnya yang dimana ada role-role-nya ya atau ada kelasnya masing-masing. Nah, game designer itu sebenarnya kelas atau role. Nah, dia itu awalnya dari yang namanya game
Game. Abaikan tulisanku. Karena aku pakai mouse nih. Game developer. Set. Game developer. Set. Nah, game developer ini adalah keseluruhan ya. Sebutannya itu orang yang membuat game nih. Wah, developer, pengembang, pencipta, pendistributor, pengiklan. Wah, banyak banget tuh. Nah, itu sebutnya game developer. Nah, di dalam game developer itu ada apa, Kak? Oh, ada teks, Ding. Nah, di game developer itu ada yang namanya game designer nih, teman-teman. Terus ada yang disebutnya game artist. Eits. Nah, terus ada lagi nih namanya game programmer. Wih, ada lagi nih. Di dalamnya ada yang namanya game musik. Nah, ini adalah role yang ada di dalam game developer. Gitu, teman-teman. Nah, kita sekarang adalah game designer atau orang yang ngedesain prototyping sampai gamenya jadi. Gitu ya. Uh, baru nih ilmu baru buat teman-teman. Dari aku yang pernah kuliah atau pernah terjerumus dalam ilmu game itu sendiri. Nah, ada yang tahu nggak game artis itu apa? Tahu nggak? Atau game programmer itu apa? Dari namanya udah kelihatan banget nih. Apa itu Aduh, game artis dan apa tuh game programmer? Ada yang tahu? Game artis maksudnya game bisa gambar. Ya, gimana iya. tadi? Sadra, suaranya. Game artis maksudnya game yang bisa gambar. Betul. Yang orang yang menggambarnya. Ah, yang programmer. Ada yang tahu? Dia siapa? Ada kayak bisa foto gitu. Mm, Oh, kurang tepat. Kurang tepat. Oke, aku jelasin. Jadi, game programmer ini yang coding. oh, coding. Coding. Nah, yang coding. Game artis tuh yang bikin aset. Aset tuh apa? Asetnya itu digital. Contohnya kayak gambar-gambar, UI UX. Bikin animasi game artis tuh. Terus bikin apa? Bikin karakter. Nah, itu game artis. Gitu ya. Nah, terus Kak, game designer ngapain dong? Nah, kalau game designer itu lebih kompleks lagi. Semuanya dia embat. Dia bisa bikin aset juga, dia bisa ngoding juga, dia bisa bikin musik juga. Tapi game designer itu lebih ke perancangan, perancangan, ya, perancangan. Jadi bentar aku kasih catatan deh game designer itu tugasnya banyak sebenarnya merancang, mencari ide, ya, mencari ide. Terus yang ketiga adalah dia yang bikin sendiri atau misalnya bakalan targetnya bakalan jadi apa nih? Ada targetnya dia. Target si gamenya mau kemana? Gitu teman-teman. Nah ini game designer nih isinya. Lebih banyak lagi. Gitu. Nah gitu ya. Nah kalau game musik itu yang bikin musiknya. Karena game gak afdol kalau nggak ada suaranya. Kayak suara pukulnya. Atau misalnya kalian lagi main Minecraft gitu. Biasanya kalau gamenya cuman apa? Nambang atau bikin-bikin susun-susun gitu kan. eh Kayaknya boring gitu atau bosan. Coba deh sambil dengar musik. Nah, dia yang bakalan bikin musiknya jadi si gamenya nggak bosan, nggak boring. Bakalan seru nih gamenya. Gitu ya. Itu game musik. Gitu teman-teman. Nah, ini ilmu dari aku. Sebagai yang pernah berkecimpung atau sedang membuat game. Nah, aku hapus. Jadi bisa ketahuan ya, di dalam game developer itu adalah game designer. Nah, game designer itu adalah orang yang mengembangkan dan membuat game. Salah satunya dia itu. Oke. Nah, yang biasa diciptain itu banyak, teman-teman. Bikin dunia game, landscape-nya nih, tapi berupa prototype nih. Kalau misalnya suara itu game musik. Terus
alur permainan, betul. Alur permainan kayak tadi. Kalau misalnya kalian pengen bikin game, temanya itu olahraga misal. Berarti olahraganya itu volley. Nah, berarti kita bikin tuh mekaniknya. Main volleynya itu berapa ronde, terus bolanya itu bola volleynya dibikin biar nggak jadi bola sepak. Nanti pas dipukul keras dia. Gitu. Nah, ada kayak gitu teman-teman. Alur permainannya, asetnya kayak gimana? Wah, banyak deh. Terus dia juga bikin karakter, prototipenya. Nah, nih aku kasih lihat. Aku pernah bikin karakter, guys. Waktu kuliah atau pada sampai hari ini pun masih bikin karakter. Aku simpan di mana ya? Ntar. Aku cari dulu akunnya. Nu Chrome. Waduh, salah. Ya, sebentar. Nah, ini dia. Akun kampus. Terus aku ke bagian drive. Set, 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 set nih. Ini dia. Ini game yang pernah aku bikin. Dan karakternya pun aku bikin sendiri. Nah, tuh. Nah, tadi kan banyak ya yang aku kasih lihat. Ada game programmer. Ada yang desain UI UX. Terus ada pemimpinnya atau orang teratasnya yang bikin konsep atau produsernya. Ada yang GDD. Ada yang bikin 3D-nya. Tuh. Ada yang bikin 2D-nya. Ada story-nya. Gitu ya teman-teman. Wah banyak banget tuh role-nya. Ini salah satunya contohnya. Contoh game design atau game yang udah pernah dibuat atau udah jadi nih. Salah satunya kayak gini. Nah terus aku juga bikin ini teman-teman. Bikin aset. Oh ya sebelum ke aset aku mau jelasin ini. Core loop. Core loop itu apa Kak? Core loop itu kalau di materi kita. Wait. Aku tutup dulu yang ini. Nah, core loop itu yang tadi tuh alur permainannya gimana. Nah, itu buat memudahkan kita harus ngapain? Milih kartu dulu, ya kan? Misal ini permainannya, milih kartu, terus ngapain lagi habis itu? Kondisi menangnya kapan? Menang atau kalah? Nah, ada kayak gitu teman-teman. Core loop atau istilahnya mah permainannya mau ke arah kemana? Mekaniknya kemana nih? Gitu. Nanti teman-teman bisa bikin kayak gini, ya? Gitu ya. Itu pengenalan tentang role game, pengenalan tentang tugas-tugasnya, macam-macam teman-teman, banyak banget. Jadi seorang game developer itu kita bisa belajar banyak, nggak cuma satu hal. Tapi teman-teman kalau udah suka satu hal, misal aku lebih suka bikin karakternya Kak. Nah itu nanti arahnya kemana? Nah nanti aku pandu ke depannya. Misal teman-teman udah lebih suka bikin codingnya aja Kak, aku kurang jago nih bikin aset-asetnya. Nah, kalau di coding nanti aku ajarin logikanya gitu guys. Woi, simple banget sebenarnya game developer itu. Simple dan juga banyak diterapinnya gitu. Bikin permainan. Wah. Nah, oke, kita lanjut. Terus ada yang namanya balancing. Balancing atau pertimbangan nih. Kalau misalnya pengen bikin game, contohnya ketika pengen contoh pengen bikin bangunan atau gedung di salah satu game kita, berarti harus ada yang kita pikirkan. Contoh gini, teman-teman. Aku kasih contoh gini. Kalau misalnya aku kasih hmm, kastil es, tapi dia ada di neraka. Make sense nggak? Kebayang nggak? Nggak kan? Bingung Enggak kan? sih. Nah, itu. Jadi kalau misalnya pengen bikin game, tentuin temanya, jangan sampai keluar konteks. Gitu. Simpelnya gitu. Misalkan gini, kita mau naruh bangunan, bangunannya itu berupa es, berarti tema lingkungannya harus es juga. Gitu. Kalau misalnya kita pengen bikin ada banyak pepohonan ya, the forest gitu. Wah, berarti temanya udah fantasi petualangan nih. Tidak mungkin dia di kota gitu, sembari driving. Wah, kayak gitu. Nanti ada yang kayak gitu, teman-teman.
Itu namanya balancing atau memainkan tema. Nah, itu dia. Kita udah kepaham ya tentang pertimbangan apa aja nih kalau misalnya pengen buat game rata-rata gitu. Nah, ada elemennya juga, elemen-elemen. Aduh, susah bahasanya. Jujur, ini susah. Jadi gini, di dalam game itu kan banyak part-partnya ya isinya. Ada bangunan, ada karakter, terus ada juga hmm, tanahnya, tanah atau lingkungan. Nah, cukup tiga itu teman-teman harus tahu ya. Jadi, misal aku contoh nama gamenya simple aja. Yang paling kalian tahu atau misalnya aku mau kenalin aja deh. Valheim. Contoh game. Ini contoh game. Nah, contoh game. Ini game fantasi. Game fantasi aja. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi, di dalam game itu kita harus punya yang pertama temanya, ya. Terus punya karakternya itu kayak gimana? Oh, nggak mungkin nggak ada karakternya kalau misalnya game survival atau game petualangan. Tapi kalau misalnya gamenya itu berupa balapan mobil, berarti harus ada mobilnya. Gitu. Nah, lingkungannya juga berpengaruh tuh. Wih, ada bison. Ada yang perang lawan beruang nih. Wah, kayak gitu teman-teman. Ada mekaniknya, ada lingkungannya. Terus kita juga harus tahu nih bangunan-bangunan atau misalnya hmm, ada apa aja di dalamnya. Mungkin ada gunung, ada pohon, terus ada bebatuan mungkin ya, atau langitnya kayak gimana. Wah, itu dia. Kalau elemen kan bahasanya terlalu tinggi ya. Jadinya teman-teman agak kurang paham nantinya. Jadi aku memanggilnya tentang part di dalam gamenya. Atau isi dalam game itu ada apa aja. Gitu ya. Nah, ini dia. Jadi kita hari ini ada dua. Perkenalan Roblox Studio sambil kita juga bakalan bikin dunia kita sendiri sampai lesson 10 aku bakalan pandu bikin Word temen sendiri. Wah, gampang kok. Ini bakal lebih menarik nih. Nah, sebelum itu, sebelum aku lanjut, ada pertanyaan nggak? Atau masih bingung tentang game developer? Atau pengen nanya-nanya nih ke aku, Kak, kira-kira di dalam dunia game developer atau pembuatan game, aku pengen jadi programmer nanti belajarnya kayak gimana ya, Kak? Ada yang gitu nggak? Ada penasaran? Penasaran nggak nih? Nih, aku buka sesi pertanyaan. Itu bisa bikin itu bisa bikin alat custom gitu gak? Bisa alat-alat custom, betul? Bisa. Bisa dong, karena game developer kita. Ah, terus ada lagi? Masih penasaran nih game developer? Ditanya aja, jangan takut. Nih, kita sesi pertanyaan, kita diskusi dulu nih tentang dunia game. Atau misalnya teman-teman eh ada teman aku, ada murid aku nanya gini, Kak, cara jadi pro player gimana, Kak? Jujur, aku pernah terjun juga di dunia e-sport. Main game juga nih aku dulu di tim juga. Ah, ada yang penasaran juga kayak gitu. Nah, atau mau tanya-tanya nih. Banyak nih teman-teman di dunia game. Wah, kalau misalnya mau diskusi banyak ini ya, diskusi tentang game developer ataupun dunia permainan, itu banyak banget. Dari mulai permainan tradisional, terus ada yang digital ya. Wah, banyak banget tuh. Nah, terus nih teman-teman, aku mau cerita dikit nih. Kita masih pelan-pelan di sini. Perkenalan. Board game. Ada yang tahu nggak board game? Wih. Ya, Hah? Saya. Tahu? nah, Tahu ya? tahu. Ah, Gimana? kayak gini teman-teman. Board game. Permainan di atas papan. Atau kalau teman-teman punya ya, punya nih. Aku jujur. Dulu itu aku ngiranya ini tuh namanya, oh permainan klasik atau permainan tradisional. Awalnya gitu. Ternyata ada namanya teman-teman. Namanya itu board game. Atau yang istilahnya itu permainan di atas papan. Nah, beda tuh sama permainan tradisional kayak congklak atau apa? Permainan karet ya, bekel tuh. Itu beda. Nah, ini ada nih namanya board game, permainan papan. Itu bukan digital. Nah, ini teman-teman isinya. Kartu. Wah, ada yang bikin ular tangga. Terus ada yang
bikin labirin. Wah, D&D banget nih. Wah, banyak lagi tuh. Tapi biasanya ini tuh komunitas. Di dalam komunitas game atau teman-teman nih nanti seiring bertambahnya umur terus keluar dari apa namanya udah lulus di pertemuan Algonova misal pengen lanjutin lagi studinya atau pengen belajar lebih lanjut tentang si dunia game. Wah, itu jujur aku mau sharing ke teman-teman. Dulu aku waktu masih muda, sekitar masih SMP SMA, aku kan emang demen main game ya. Aku kira kalau misalnya game developer itu atau orang yang buat game itu adalah orang perusahaan IT awalnya gitu. Jadi nggak ada studinya tuh. Ternyata pas aku mau lulus SMA, aku baru tahu ternyata jurusan game itu ada loh. Wah, setelah lulus SMA. Dan juga ketika aku di kuliah, aku ketemu nih temanku. Dia itu dulu lulusan SMA-nya di bidang game developer. Waduh, aku makin kaget tuh. Emang ada ya di sekolahnya itu jurusan game developer? Ada ternyata SMK biasanya kejuruan tuh. Nah, jadi jangan khawatir teman-teman. Jurusan pembuatan game atau industri game ini udah masuk di Indonesia dan juga masa depannya terjamin. Karena lihat kami masih bisa bertatap muka dan masih bisa semangat ngasih ilmu ke kalian. Para generasi-generasi muda. Jadi jangan khawatir. Selain kalian bisa main game, kalian juga bisa bikin game, dapat duit pula dari situ. Mudah kan? Gitu dia. Kalau misalnya masih penasaran, boleh tanya-tanya ke aku nih seputar game developer. Masih pertemuan pertama mungkin masih jaim mau nanya-nanya ya. Nggak apa-apa. Nanti makin jauh, nanti teman-teman makin penasaran nih kira-kira ada apa aja. Gitu ya. Oke, kita bakalan nyoba nih, nyoba tugas di platform tentang game design. Yuk, dibuka akun Algonovanya. Kita coba di lesson 1 yang bagian 2 game design. Nah, yang ini. Kursus 1 ya. Lesson 1 nih, pertemuan hari ini. Klik yang nomor 2 game design. Silahkan teman-teman isi. Coba diisi sampai ada 3 pertanyaan nih. Lumayan, ada 3 pertanyaan. Silakan teman-teman isi nih. Coba dicoba isi. Kalau salah nggak apa-apa. Share screen juga. Boleh share screen, boleh nggak? Nggak apa-apa. Ayo coba dijajal, diisi. Nanti ketahuan kok di akun aku kalau teman-teman ngisi atau enggak. Tenang aja. Yuk, aku kasih waktu sekitar. Bentar, aku stop share screenku. Set. Nah, aku kasih waktu sampai pukul 20.00. Ayo silakan diisi. Silakan diisi. Yang lesson Saya tidak dibuat oleh yang nggak dibuat. cara untuk menarik pemain baru. Kayaknya. Kira-kira yang Oh mana iya, udah. nih? Apa yang perlu Apa nih? dipikirkan oleh Ini saya? pilihannya bisa banyak. Bisa empat empatnya, bisa tiga, bisa dua. Kalau ada kotak seperti ini, dicentang. Oh Kira-kira iya, mana aja nih yang bener? tandai semua jawaban yang benar. Apa yang perlu dipikirkan oleh dipikirkan? Nah, ayo dicoba, teman-teman. Apa nih? Oh, isinya bisa banyak ini, Sasha. Bisa bukan salah Oh satu iya, aja, bisa banyak. Centang-centangin coba semuanya. Coba dicentang semua. Tuh, bisa kan? Pilihannya banyak. Bisa double kayak gini. Mana kira-kira yang benar semua? betul. Coba kalau dicentang semua. Dicentang semua, checklist. Wah,
Wih, bener. Nah, gitu. Nah, selanjutnya. Nah, 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 Sadra bisa? Sudah? Belum? Oke. Nah, oke. Sasa sudah. Boleh stop share screen. Oh, Sadra, gimana tuh? Bisa bertanya. Enggak. Apa tuh? Oh, enggak. Ayo, dicoba. Nah, kalau misalnya udah, nanti kita masuk ke materi si Roblox Studionya. Gitu ya. Slow, aku tunggu. Kita belajarnya bertahap. Oh, Sadra sedang mencoba yang ini. Coba di checklist semua. Karena kalau menurutku ini benar semua. Karena kan si game design itu bikin desainnya, ya kan, bangunan, level design, atau lingkungannya tuh. Mendapatkan pengalaman atau interface-nya. Coba di checklist semua. Coba cek semua. Baru benar kan? Nah, oke. Terus di next, terus boleh stop share screen Sandra. Oke, 19.51 kita kenalan dikit sebelum kita masuk ke sesi istirahat 5 menit. Nah, nanti istirahatnya 5 menit, teman-teman. Karena nanti kalau kita belajar full 90 menit, pusing. Apalagi malam hari nih, ngantuk. Kita ada istirahatnya juga. Refreshing, refreshing. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, guys. Di kelas aku itu tidak monoton. Kita pasti nemuin hal baru. Aku bakal ngejelasinnya pelan-pelan. Aku bakal ngajak teman-teman diskusi. Waduh, ini ribet banget, guys. Aku turunin yang ini. Terus ini aku tutup. Taruh bawah. Oke, kita masuk ke bagian modul. Modul tentang pengantar Roblox Studio. Wih, bentar. Aku cabut ini dulu. Cabut perangkatku dulu. Hmm. Bentar, aku cabut perangkatku dulu. Biar tidak panas. Nah, oke. Di sini kita bisa lihat, teman-teman. Lingkungan Roblox Studio atau tampilan Roblox Studio, aku bakalan kenalin ke teman-teman. Mungkin yang udah coba trial class ya di Roblox Studio atau di game design, aku bakalan ngajarin lagi ke teman-teman cara pakai Roblox Studio, pengenalannya, dan juga gimana sih kita manfaatkan sebaik-baiknya Roblox Studio. Nah, teman-teman, ini ada ilmu lagi dari aku. Jadi, kalau kita bikin game, softwarenya itu beda-beda, macem-macem, banyak banget. Nih aku kenalin. Namanya itu ada Unity, Unity Engine. Dia juga bikin game, tapi rata-rata gamenya itu ringan. Game ringan tuh kayak apa? Genshin Impact, terus apalagi ya, game-game Play Store itu biasanya dibuatnya di Unity, Play Store atau Oh game iya, iya. Android. Tahu-tahu? Iya, Iya, Oh, tahu banget. Nah, kalau biasanya mereka bikinnya di Unity. download game di bawahnya itu. Hmm, betul. Tuh, game-game Android. Nah, Iya, terus ada lagi namanya Unreal. Unreal Engine. Adil. Wih, Unreal Engine. Wah, Unreal Engine lebih tinggi lagi nih. Dan lebih realistis lagi kalau bikin game. Biasanya game-game berat untuk komputer. Yang para gamer atau yang bener-bener suka main game gede. GTA 5. Wah, biasa mereka pakai Unreal nih engine-nya. Dan juga karakternya biasanya realistis. Nggak pixel atau kotak-kotak. Jadi bener-bener mulus nih. Soft banget dibikinnya. Biasanya Unreal tuh. Engine-nya Unreal. Terus ada lagi namanya Godot. Wih, unik banget ya namanya. Godot Engine. Wah, Godot Engine biasanya gamenya itu kalau aku ingat Flappy Bird. Wih, Flappy Bird terus ada aku Oh, lupa. Hah? Gimana? Ada ah, juga.
Ah, Banyak kok Godot ini tuh. Game-game pixel. Tuh, lebih sederhana lagi. Dan Godot ini bahasa programnya sama kayak Roblox Studio. Pakai Lua. Wah, apa tuh Kak bahasa program? Nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kita kenalan software dulu. Nah, Godot ini sama nih kayak Roblox Studio. Cuman bedanya kalau Godot itu ngodingnya di luar Godotnya. Agak sulit kalau di dalamnya. Oke. Terus ada juga namanya RPG Maker. Wih, ada lagi nih Kak. Banyak banget kayaknya. Betul. Jadi, kalau pengen bikin game itu tergantung. Teman-teman pengen bikin game kayak gimana, softwarenya pun hmm, ada rekomendasinya. Tuh RPG Maker. Biasanya game top down. Wah, pernah lihat gak game-game kayak gini nih? Game-game arcade gitu ya. 2D. Apa ya kalau dulu tuh namanya? Aduh, aku lupa tuh. Yang farming-farming. Aduh, Harvest Moon. Oh iya, Harvest Moon. Harvest Moon di sini nih. Game Harvest Moon. Harvest Moon. Tuh, bikinnya pakai ini dia. 3D banget tuh. Ya, tuh. Jadi, kenapa sih kita belajarnya pakai Roblox Studio? Yang pertama ringan. Yang pertama ringan. Terus Roblox Studio ini ramah untuk kita. Apalagi perkembangan zaman sekarang ya. Rata-rata teman-teman, Roblox Studio atau permainan di Roblox itu booming banget nih. Nah, banyak juga tuh orang-orang ada yang latihan, ada yang buat pembelajaran, terus ada yang nyari cuan juga nih dari Roblox ya. Itu pakainya ini. Nah, ini juga bisa jadi dasar kita buat pembelajaran. Jujur teman-teman, aku sangat bersyukur kalau misalnya dulu aku kenalnya Roblox Studio dulu sebelum ke Unity. Nih, aku waktu kuliah kaget, kaget banget. Loh, kok bikin game pakai Unity terus kok ngodingnya di luar aplikasi, bikin asetnya di luar aplikasi gitu. Jadi Unity itu cuman engine buat bikin si gamenya itu jalan. Tapi asetnya biasanya di luar si aplikasi. Nggak kayak Roblox Studio. Kalau Roblox Studio kan tinggal bikin aset di dalamnya, tinggal coding di Roblox Studionya. Nah, kalau Unity, Unreal, dan lain-lain, dan kawan-kawannya di luar aplikasi. Wah, gitu teman-teman. Roblox Studio juga gitu, tapi biasanya kalau kita pengen nambahin mungkin aset yang lebih realistis. Contoh gini, aku pernah nemu game di roblox.com atau di Roblox, itu game tank di Roblox. Itu kayak War Thunder, tanknya realistis banget. Nah, kayak gini nih. Itu dia bikinnya pakai aplikasi kedua nih. Kalau misalnya gamenya realistis kayak gini nih, lebih detail ya. Tuh. Nah, biasanya di luar gitu teman-teman. Tuh. Terus kalau misalnya Minecraft, dia aku lupa bikinnya itu engine game nih. Engine pembuatan aplikasi Minecraft. Tauku, Minecraft itu bikinnya pakai ini Mojang tuh. Dia itu game engine-nya custom. Tuh. Dia punya game sendiri dia, mesin sendiri. Sama kayak si Roblox punya mesin sendiri dia Minecraft. Ya, aplikasinya bukan Unreal dan juga bukan Unity kalau Minecraft. Tuh dia. Gitu ya. Kenapa kita belajarnya pakai Roblox Studio? Karena satu ringan, kedua itu mudah dipakai, dan kalau untuk belajar cukup pakai ini. Nanti kalau misalnya kalian udah lulus dari kursus, terus pengen ngelanjutin studinya atau pengen ngembangin game sendiri nih, wah sangat antusias ya. Itu bisa pakai aplikasi lain dengan bermodalkan kalian tahu ilmunya ini. Nanti bakal aku arahin, gitu ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman tentang aplikasi pembuatan game? Banyak banget ya tadi kelihatannya.
Nggak ada. Sasha ada? Ya, Nggak ada. Oke. enggak. Oke. Sudah 20.00 boleh istirahat. Silakan yang mau ke kamar mandi, yang mau ambil minum. Takut ada yang seret. Itu boleh. Oh, apa nih? Boleh lihat game yang saya mau. Mau bikin atau kayak coba game yang mau coba dibikin? Boleh lihat game yang saya mau bikin. Atau gimana? Jadi, Bikin game yang saya mau dibikin gitu. oh mau di share Bukan screen maksudnya kayak sama Sadra, betul? boleh Boleh, coba. Gimana nih game yang pengen dibuka? Sadra. Nah, kita sambil sabar. diskusi nih. Sambil istirahat. Boleh ya yang mau ke kamar mandi? Oh, pengen bikin gimana nih? Aku penasaran. Aku interesting tentang si gamenya nih. Boleh sambil minum atau pengen nyemil? Silahkan di kelas aku. Sebentar, masih loading. Kayak gimana nih? Coba. Sadra. Nah, yang mana ya? Mana, mana? Coba, Ini coba. aja. Wih, game volley. Kayak Haikyuu. Game Haikyuu. Wah, aku tahu banget tuh animenya. Haikyuu. Kamu nonton gak itu, Sadra? Haikyuu. Nonton, Nonton. nonton. Wah, season barunya belum muncul. Aku nungguin itu. Oh iya, Kayak mirip banget gini ya sih. kayak Haikyuu. Latarnya. Sabar, Oke, slow, slow. Wih, sabar. jiwanya juga. Ping, Mantap. ping, ping, ping. Oke, oke, oke. Jangan yang ini lah. Maksudnya kayak Boleh, bentar-bentar. bebas, bebas, bebas. Coba, coba kita cek. Wah, gel. Volleyball. Uh, Coba yang bikin kayak gini juga nih. wah, dia Udah, juga UI UX-nya udah enak banget nih dilihat ya. enggak sih. GUI-nya. Agak ngelek, agak ngelek. Nggak apa-apa. Sabar. Biasanya kayak gitu. Kalau misalnya lagi full CPU-nya. Oh iya, ini Sadra pakai laptop atau komputer? Laptop. Laptop. Ah, bisa disetting kayaknya buat resolusinya biar nggak terlalu berat gitu. Wih, bernyala-nyala dia. Ada efeknya. Settingnya bagusnya kayak mana ya? Settingnya coba ke setting, ke bagian scroll, coba di scroll, scroll ke bawah. Oh, mentok ya? Kalau masih bisa ke bawah. Oh, itu grafik quality-nya tuh. Coba diturunin dikit. Mm-mm. Oke, Nah, grafiknya turunin lagi dikit. Jangan terlalu bagus. full. Nggak apa-apa segini. Nah, biasanya di sini. Mainin aja sedikit. Nah, agak ringan ya sekarang, nggak terlalu patah-patah. Tapi Nah, yang saya beneran mau coba itu kayak gini. apa tuh? Coba. Bukan Penasaran yang aku. ini sebenarnya, tapi aku kayak mikirnya dari awal mau coba ini, tapi Hmm? mikir-mikir enggak. Maksud saya kayak mau bikin kayak coba kayak ini. Coba. Bisa. Nggak apa-apa. Jadi nanti kita bakalan nyoba-nyoba nih. Pengen bikin kayak Ini gimana? agak ngelek sih Nggak apa-apa. kalau lagi. Nah, nanti aku ajarin manajemen penyimpanan biar nggak nge-lag. Ini asetnya kebanyakan nih di dalam gamenya. Ntar Nah, mah. wih keren banget nih punyanya. Alah, Iya. Wih, game keren coy. Oh, di sana ini ya kayak lagi pada main yang itu. privat kayaknya. Bagusnya di privat deh. Oh. Sarah mau coba yang bukan bukan ini, maksudnya kayak coba di mau bukan lawan orang, maksudnya kayak Hmm? iya, maksudnya kayak apa yang bilang kayak mana? Oke. Mungkin Sadra pengen lebih simpel lagi biar bisa kayak Haikyuu kali ya. Ada efeknya. Iya, Tuh. Wih. Mungkin terus bisa lobbynya privat ya. Kalau bisa, biar gak terlalu banyak player. Bisa tuh nanti dibuatin game multiplayer. Oh, tapi rata-rata di aku nih. Wow, dia tampilan gamenya udah ada nih UI-nya. Cuman terlalu ketutup. Oh, dia punya server Discord juga. Tapi Sandra tahu Discord? Hah? Apa? Discord? Tahu? Tahu? Wih, main Discord juga buat komunikasi atau ngobrol sama teman-teman.
Iya, tapi Sarah belum pernah pakai sih, agak lupa. Oh, oke. Nanti aku bakalan coba nih. Nanti ada materi kita Nah, ini buat maksud saya kayak gini. gimana tuh? Coba. Ini Aku izin minum, teman-teman. agak kok jadi pink ya? Tangan nih ya jadi pink. Biasanya itu buat Ini, mukulnya. ini jadi pink. Biasanya buat mukul dia. Uh, Iya, iya. Bisik, Wih, bisik, bisik. skinnya keren banget, cuy. Nah, bisik banget. Rambutnya jebrak. Wih, Hmm, kenapa itu? suaranya digedein, tapi kayak biar denger suara suara gu apa gurunya Ini game Sarah fighting setting. bukan, Sandra? Iya, Iya kan? Game fighting. Wah, anjir. Kayak Tekken tapi versi ini ya, 3D. Wah, keren banget. Setauku ada game yang ini gak sih, Sandra? Ada yang pakai pedang-pedang gitu, yang samurai, maaf, yang game samurai itu. Lupa aku. Ada juga di Roblox. Mirip yang kayak itu gini. maksud Oh, kayak apa dia bilang Ghost ini. Tsushima atau apa itu? Nah, kebayang-kebayang. Berarti mau ya kayak gini game fighting juga nih. Hmm, kayak gini. Bisa. Wih, nah, ada saja nih. Set. Gak usah didengerin sih. Set. Woi. Woi. Mirip kayak Demon Slayer, cuy. Untuk efeknya sih, kalau menurutku. Woi. Oke, mantap. Oke, boleh di Oke, stop share screen biar tidak terlalu nge-lag nih. Bisa nggak? Biar nggak terlalu nge-lag. dah selesai. Dah, oke. Mantap. Oke, aku udah kebayang nih. Sandra pengen bikin game fighting berarti ya. Bikin game fighting. Wah, nih. Oke, kita lanjut kelasnya, guys. Yuk, siap-siap lagi. Kita masuk lagi ke kelasnya. Istirahatnya sudah selesai, teman-teman. Oke, tadi aku lihat nih, punya Sandra tuh pengen bikin game fighting. Nah, itu adalah genrenya atau tema gamenya adalah fighting. Nah, genre game itu kan banyak ya, betul? Genre game sama kayak genre film. Wah, game juga ada tuh genrenya. Kategori game tuh banyak banget, cuy. Tuh, banyak banget. Ada platformer, fighting tuh yang tadi diliatin Sandra. Terus aku kebayang punya Sasha tuh masih bingung. Nanti ada yang game action, game puzzle, shooter atau tembak-tembakan, MOBA, ya, MMORPG. Biasanya gamenya itu game RPG ya, kayak game Insane Impact. Cuman dia multiplayer, bisa rame-rame mainnya. Kalau MMO. Ada survival, biasanya itu lari-lari dari zombie mungkin ya, atau dari bencana misalnya itu game survival, game racing, bukan racing ya, game racing. Woi, gamenya yang balap-balapan. Terus ada game sport. Beda nih balapan sama sport. Kalau sport lebih ke olahraga fisik, kalau racing biasanya itu balapannya mesin, motor, mobil, pesawat, kapal. Aku pernah lihat tuh, ada orang bikin game yang ini. Aduh, kelupa, yang pakai kursi kantor. Ini lucu banget nih. Nih, gamenya nih. Dari developer Indonesia nih kemarin. Booming banget di komunitas game developer. Wah, ini juga termasuk game racing nih. Tapi kalau lihat saya kayak Oh, Nah, pernah lihat? Pernah lihat, teman-teman? pernah sabar, tapi sabar. kayak nggak tertarik. Ada ya. Nah, kayak gitu, teman-teman. Kalau misalnya kita udah kreatif banget, udah kepalang terlalu kreatif, kayak gini nanti terciptanya game-game baru. Fightingnya ada kemarin itu, aduh aku lupa kalau game fighting tuh ada yang pakai roti kalau nggak salah. Jadi dia itu Apa? Kayak mana? pak- pakai roti. Roti. Heeh, jadi Rot? makanan. Jadi makanannya itu dijadiin senjatanya. Wah, aku ketawa ngakak itu waktu Jadi lomba. Italia dilempar kah? gitu. Heeh. Tahu roti ini nggak yang Jadi dari Turki dilempar-lempar. yang panjang itu? Itali Itali fight Ya, juga.
Nah, itu letak letak. Ada jurusnya, cuy. Walaupun gak masuk akal, tapi itu keren banget menurut aku. Italy Fight itu Heeh. maksudnya. Game Food War. Oh, Food War. Nah, ada Shokugeki no Soma. Terus ada juga yang makanannya hidup jadi player. Ah, kayak ini nih. Ada juga nih kayak gini, teman-teman. Bayangin Krabby Patty lawan Cembaket, misal. Bisa tuh bikin kayak gitu. Wow, unik-unik game itu sebenarnya. Tergantung kita pengen bikin gamenya kayak gimana. Jadi jangan takut berkreasi, teman-teman. Mau gabungin apapun itu. Nah, gitu. Kepalang apa ya istilahnya itu udah kepalang kreatif. Kebikin game baru dan juga mekaniknya itu lucu-lucuan, seru-seruan. Jadi nggak monoton gitu loh. Nah, kayak gitu teman-teman. Nanti pas nanti kita bikin gamenya, nanti bikinin kalian bisa ngebayangin ide-ide eh, liar kalian. Misal pengen bikin spaghetti kayak ular gitu, gerak. Wah, bisa kayak gitu nanti. Misalnya Tapi pengen saya bikin apa namanya? Mobil, tahu nggak? Kalian nonton SpongeBob? pernah SpongeBob yang naik ini, mobil Krabby Patty di movie. pernah Udah kan? Nah itu kalian bisa bikin nih kayak gini juga nih. Ini lucu jujur, aku sampai ketawa banget. kan di game game Roblox mobil dong. Roblox mobil juga ada ya, yang Krabby Patty ini ya, kalau nggak salah. Aku pernah Tapi nemu bukan kalau di nggak salah. Apa ya tapi game namanya? mobil aja bisa bisa jadi ada kayak gitu. Betul betul. Nah, bisa tuh nanti kreatif kalian bikin-bikinnya. Ada yang kayak gini. Wah, ini lucu banget jujur. Oke, kita kenalan nih. Kita kenalan sama Roblox Studio, teman-teman. Ah, tolong diperhatikan ya di sini. Materinya mungkin nggak banyak, ya. Mungkin materinya nggak banyak, cuman lebih ke basic. Oke, teman-teman, kalau misalnya tampilan Roblox Studio kalian sudah seperti ini, bentar aku tarik yang ini nih biar kelihatan. Nah, kalau tampilan kalian sudah seperti ini ya, nanti kalian pergi ke yang namanya base plate. Jangan yang classic plate ya. Supaya apa? Supaya ringan. Terus udah ada spawner titik atau si player itu muncul di tengah-tengah sini. Oke? Jadi pas kalian udah buka Roblox Studio, buka yang namanya base plate. Set, diklik aja. Hmm, Nah, ini Putus-putus. lagi open. Tuh, lagi Iya. open. Nanti loading, dia tampilan seperti yang punya kakak nih. Nah. Oh, kenapa tuh Sadra? Apa namanya? Apa ya? Kok jadi lupa? Apa tuh? Jadi lupa saya. Oke, kalau lupa aku lanjut ya. Oh iya, oh. Apa? Apa namanya? Bisa bikin kayak karakternya tuh, maksudnya kayak skin gitu. Oh, mau bikin skin. Nanti ada Hmm. materinya. Nah, untuk sekarang kita kenalan dulu sama aplikasinya supaya kita makainya itu mudah. Oke? Kalau misalnya kita udah tahu cara pakai aplikasinya, bikin apapun jadi gampang. Betul kan? Nah, oke. Materi di sini kita kenalan dulu basic-basic tool yang ada di Roblox Studio. Oke ya? Samain. Fokus penjelasanku. Kalau ada yang nggak mengerti, silahkan langsung ditanyakan. Oke, teman-teman. Nah, nanti kalau di kursus kalian disuruh jawab soal nomor 3 nih yang antar muka nih. Tuh, kayak gini. Nanti silakan diisi ya. Terus kalau misalnya kalian bingung isinya kayak gimana, kalian bisa nyontek di sini sebenarnya. Bisa nyontek di modul. Nanti modulnya aku kirim di grup beserta feedback dan juga pengumuman yang tadi. Oke ya, kita lanjut pelan-pelan. Pertama, kalau kita udah punya namanya Roblox Studio, tampilan awalnya akan seperti ini ya, kayak di modul yang awal tadi. Nah, itu pilihlah yang namanya base plate. Nah, terus kan ada ya Pirate, Western City, Obi, Starting Plate, dan lain-lain. Abaikan aja dulu. Nah, tapi nanti ketika kalian udah di rumah selesai pembelajaran, mau coba-coba, nggak apa-apa. Ya, ini aku biar hemat waktu, biar kalian semua tahu.
kalau misalnya kita pengen kreatif si yang namanya aset di dalam Roblox Studio atau pengen bikin game, kita kenalan dulu cara pakainya. Oke, yang pertama, cara untuk menggerakkan kamera. Cara gerakin kamera itu klik kanan di mouse teman-teman, terus geser mouse-nya, dikliknya tahan ya, klik kanan tahan, terus geser kanan, kiri, atas, bawah. Udah pada tahu atau belum? Oke. Tahu? Oke. Udah. Ya, jadi klik kanan, tahan. Klik kanannya ditahan. Bukan yang kiri ya. Kalau kiri itu select. Kanan itu untuk geser-geser kamera. Jadi bentuknya gini kalau di mouse. Nih, ada mouse. Kliklah yang ini. Kalau misalnya kalian pakai touchpad di laptop, ya, di laptop teman-teman, kayak gini nih, mungkin tampilannya, klik yang ini. Terus ditahan. Yang terus jari telunjuk kalian geser-geser di sekitar sini. Wah, gitu ya. Terus kalau misalnya touchpad atau misalnya geser-geser laptop kali itu nggak ada kiri kanannya kayak gini, misal kotak doang nih. Ada nih, aku nemuin. Itu tinggal klik yang bagian pojok kanannya. Bagian sini nih, jangan di tengah sini. Biasanya bisa diklik. Oke? Gitu ya. Jadi klik kanan, tahan, terus geserin mouse-nya. Set, set tuh, untuk geser-geser kamera. Ke kanan, ke kiri, atas, bawah, samping, mana deh, bebas. Oke, sekarang selanjutnya. Cara untuk maju, mundur cantik, kiri kanan, terus bawah atas, itu ada yang tahu atau belum? Oh, tahu. Gimana, Sandra? Pakai WASD. Betul, WASD. Bisa juga tuh, Sasha, pakai scroller mouse yang kayak gini ya. Set, tuh. Scroller mouse, Iya. betul. Pakai scroller mouse bisa untuk maju mundur. Kiri kanannya itu pakai A sama D, W untuk maju, S untuk mundur. Terus di keyboard ada yang namanya Q sama E, betul? Q sama E di kiri kanannya W. Itu untuk naik turun. Tuh. Q sama W. Nih, kita cek di modul. Ada. Hmm, kita scroll ke bawah. Ini dia. Tuh, maju, mundur. Ini back ya. Kalau bahasa Inggris ini modulnya bahasa Indonesia. S itu kembali atau mundur. Back, kiri kanan. Uh. Nah, ini buat gerakin karakter nih. Spacebar. Jump. Nih, lihat nih. Aku play. Set. Tar. Nah, tuh, aku geser kameranya pakai klik kanan. Klik kanan tahan, terus bisa loncat. Siu, siu, siu. Jalan dia. Siu, siu. Aku stop. Oke, tampilannya sama nggak kalian sama punyaku, Roblox Studionya? Sama nggak? Apa beda? Sama ya Kita tampilannya? login Kayak dulu. sama ya, home-nya kayak gini. Play-nya di kiri, betul? Play stop-nya di kiri dan kanan, bukan di tengah lagi sekarang. Oke? Jadi kalau misalnya kalian pengen play gamenya atau pengen, alhamdulillah, mulai permainannya, kalian bisa klik nih play. Untuk memberhentikannya klik yang merah, stop. Jadi dua tombol ini ya untuk munculin karakternya. Nah, terus di sini aku mau kasih info-info menarik. Ada namanya spawner atau tempat titik muncul si karakter. Nah, karakter tuh hanya bisa muncul di sekitar sini nih, area namanya spawner. Spawner itu bisa digandain, bisa jadi 5, 10, 20, sebanyak-banyaknya tergantung checkpoint. Wah, ada juga checkpoint ya, kayak misalnya kita udah main game jauh, terus biar nggak ngulang paling jauh, kita klik yang namanya checkpoint. Nanti ada ya kayak gitu. Kita belajar. Wah, banyak nih ilmunya. Oke, paham ya? Ada yang ditanya nggak untuk cara maju dan mundur? Ada? Cara Tahu. maju mundur, kiri kanan. Oh, ada, Sandra. Silakan. Apa tuh? Apa Hmm? maksudnya apa? Apa? Sandra? Kayak apa maksudnya? Oh, gini. Ada ya pertanyaan nggak dari cara Oh, pakai movesetnya? Move, move. Ada nggak? enggak. Nggak. Bisa ya?
Sasa bisa? Berarti aman? Aman dong? Bisa. Bisa. Aman. Wih, mantap. Aman sekali. Oke. Nah, kalau udah tahu cara kiri kanan, kita kenalan workspace kita atau nama-nama tombol yang ada di sekitar sini. Ntar aku turunin dulu yang ini ya. Set. Nah, di sekitaran sini ada banyak tombol, teman-teman. Yang gede ini, yang satu layar nih ya, tempat kita naro-naro objek, itu sebutannya apa? Workspace atau tempat kerja. Kita mau nambahin aset, ngelihat visual, terus pengen cek mapnya kayak gimana, itu di sekitar sini namanya workspace. Nah, lihat modul. Nih, workspace atau working window. Aku menyebutnya workspace biar kontra. Nah, ada yang namanya toolbar. Toolbar atau alat-alat yang bisa kita pakai. Nah, itu adanya di atas. Namanya toolbar. Terus ada nama toolbox. Tuh, cara munculinnya. Nih aku matiin, aku hidupkan. Wah. Jadi simple ya untuk nyalahin, untuk mematikannya. Jadi ke home, nih tombol atas ini. Terus diklik yang toolbox, dia muncul di kiri. Nah, nanti kita pakai toolbox, tapi bukan sekarang. Ada pertemuan berikutnya. Nah, terus ada yang namanya Explorer. Dia adanya di kanan ya. Dia bareng sama yang namanya property. Wah, jadi nanti ke depannya, kalau misalnya aku suruh teman-teman coba cek Explorer-nya atau suruh cek propertinya, nanti udah tahu ya tempatnya di mana. Jadi ada dua ya. Nih, Explorer itu yang ini, yang atasnya, properti biasanya di bawah. Kalau misalnya ketuker, yang penting cek namanya di atasnya. Tuh. Gitu ya. Nah, ini nanti berguna banget ketika nanti aku lagi ngejelasin tiba-tiba teman-teman gamenya ngebug atau error. Nanti aku coba nih ngarahin teman-teman coba misal Sadra buka si Explorernya ada di mana. Nah, nanti Sadra bisa cari tuh Explorer itu di sekitar sini. Nanti jadi nggak kayak aduh Explorer yang mana ya gitu. Terus misalkan aku suruh Sasha coba ke toolbarnya di atas cari yang namanya UI. Ah, nanti arahin kursornya ke atas. Nih toolbar gitu ya. Simple. Jadi kita kenalan dulu nih. Yang tengah layar gede ini sebutannya workspace atau work window. Yang kiri itu toolbox. Biasanya kalau dia ketutupan atau nggak sengaja disilang, tinggal di checklist lagi aja. Diklik sekali, dia muncul. Terus di kanan ada Explorer, ada Properties. Oke? Mantap. Itu dia. Kita kenalannya hari ini tuh kenalan dulu sama jendela-jendela yang kayak gini nih. Karena nanti ke depannya kalau aku itu bisa karena terbiasa. Nah, terbiasa dulu baru kita bisa. Jadi kita harus membiasakan dulu cara pengenalannya ya, pengenalan aplikasi. Yang kedua kita tahu nih cara mainin kamera. Soalnya nanti ada sebuah konsep pas kita lagi nambah-nambahin ini ya. Nih, misal. Tuh, kita nambahin ini terus aku minta teman-teman itu coba angle kameranya dicari yang enak gitu, ada di bawah sini. Misal biar teman-teman bisa lihat. Nah, itu nanti teman-teman udah bisa nih ngegerak-gerakinnya. Pakai scroller, bisa geser kiri kanan. Tuh. Nanti berlatih di sini dulu sampai pertemuan berikutnya. Nanti kalau misalnya teman-teman masih penasaran nih sama aplikasi ini bisa dicoba di rumah, gak apa-apa coba-coba. Semakin dicobain nanti teman-teman makin penasaran. Oh ini tombol apa ya? Oh ini tombol apa ya? Kayak gitu. Tapi dari aku, ya kenapa? Gak ada. Oh. Tapi dari aku mungkin teman-teman terbiasa dulu nih cara pakai tombol-tombol basicnya kayak tadi tuh gerakin kamera, terus nih klik kotak-kotak yang samping nih, tuh set 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 set, langsung langit, set, tuh. Supaya apa? Supaya mudah. Oke, ada pertanyaan? Gak ada? Oke, kita lanjut.
Kita lanjut, teman-teman. Nah, ini dia. Tadi kita udah kenalan kiri kanan. Terus itu pakai ini mouse, bisa scroller. Nah, cara play. Ada yang bertanya gak cara playnya pakai apa? Ada? Pakai apa, Sandra? Cara play. Kalau ada tombol start yang Betul, ada di Sandra. tombol mute yang apa? Biru. Iya, Betul, betul. Berarti udah tahu ya cara play itu pakai tombol biru ini. Cara mematikannya pakai yang merah. Oke? Jangan yang tengah ya, pause. Jangan sesekali kalian tekan tombol pause ketika kalian play gamenya. Nanti ada terjadi error. Tapi nggak apa-apa kalau udah terlanjur ke klik si pause-nya, itu nanti tinggal di close aja aplikasinya. Contoh kita kembali nih ke tampilan awal. Aku kenalkan gimana caranya kita kembali ke tampilan awal milih base plate. Itu caranya kalian pergi ke pojok kiri atau misalnya ada toolbox ya. Tuh ada yang namanya play 1, tinggal disilang. Set. Mau di save atau tidak? Kalau tidak di save, tinggal down aja. Kalau mau di save, tinggal di save. Tapi, nah, aku ajarin nanti yang save. Don't save. Itu akan kembali ke tampilan seperti ini. Nah, misalnya nanti ada yang bertanya nih, aku sering tuh dapat pertanyaan, Kak, cara kembali ke halaman utama gimana, Kak? Nah, banyak tuh, nggak apa-apa, aku ajarin. Caranya tinggal disilang aja nih, flash-flashnya. Wah, gitu ya. Terus aku mau ngajarin teman-teman caranya save file, tapi kesimpannya itu di akun, bukan di perangkat, supaya nggak hilang projectnya. Caranya itu, ketika kalian file, ya, klik yang tombol file di atas, pilihlah yang namanya save to Roblox as. Itu kesimpannya di akun. Jadi nggak bakalan hilang tuh nanti. Misalkan gini, Kak, aku kayaknya nge-save-nya di save to file deh, Kak. Berarti dia bakal simpen di perangkat yang kalian pakai sekarang. Kalau kalian simpen di Roblox to as, ya kayak gini, itu nanti kesimpannya di akun dan kalian bisa buka di laptop lain, bisa buka di perangkat lain ketika lagi di perjalanan, misal atau kayak aku, misal laptopnya aku ini kan yang ini nih, laptop lamaku. Nah, nih, laptop bersejarah. Mati, cuy. Karena ini udah berapa tahun ya aku pakai buat developer game. Nah, jadinya nggak kuat, dia ada error. Nah, karena aku punya backupnya di save to Roblox as, jadinya proyekku nggak hilang yang kemarin-kemarin. Gitu, teman-teman. Nah, close, don't save. Itu dia. Jadi nanti di rumah kalian itu boleh silahkan dikerjakan yang ini. Biasanya PG nih dikit ya. Cara ngerjain tuh mudah. Misal suruh ngisi nih tombol-tombol yang kosong. Itu ini nanti tinggal digeser-geser aja yang ada di sini ke tengah sini. Ada yang kayak gitu. Ada yang geser-geser, ada yang ngisi bagian yang kosong. Nah, biasanya ini geser juga nih. Ini udah aku isi. Jadinya di sininya kosong nih. Nah, mungkin di tampilan teman-teman nanti nggak putih lah kayak gini. Ada tombol-tombolnya. Nanti tinggal digeser aja ke pilihan yang tepat. Oke, kayak gitu ya. Terus kalau misalnya nyari di mana jawaban yang benar, ada kok di modulnya. Nanti aku kirim di grup. Gitu ya. Nah, itu dia penjelasan dari aku. Ada pertanyaan di malam ini? Keseluruhannya? Ada nggak? Aman ya? Aman? Oke, aman. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan di grup. Boleh PC aku, juga nggak apa-apa. Oke, aku mau iteration kesimpulan hari ini. Kita udah berkenalan ya tentang game developer itu apa. Terus kita juga udah kenalan yang sama namanya Roblox Studio. Ya. Nah, terus nanti ke depannya, kalau misalnya kalian ada sesuatu atau misalnya ada pertanyaan lain, langsung tanyain ke aku. Jangan khawatir, di sini aku bakal jawabin pertanyaan apapun dari teman-teman terkait itu pembelajaran, terkait itu materi, gitu ya. Wah, oke. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Kita foto bersama dulu sebelum penutupan. Ayo, gaya bebas teman-teman.
Ayo. 1, 2, 3. Tahan. Oke, mantap semua. Sip, itu dia yang bisa aku sampaikan. Nah, terus aku sangat berterima kasih buat teman-teman yang udah hadir di hari ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan lain di luar pembelajaran, tanyakan ke aku. Terus aku mau minta maaf kalau misal penjelasan aku kurang bagus ya, atau misalnya ada salah kata atau penjelasanku kayak agak marah-marah. Wah, berarti itu aku lagi semangat teman-teman. Mohon maaf ya. Nah, terus kita ketemu lagi di minggu depan di jam yang sama nanti teman-teman boleh vote ya buat hari ini itu minggu depan itu kan masuk bulan suci Ramadan. Kalau misalnya kita nanti kelasnya geser, kita voting aja dulu. Oke, gitu ya. Iya. Sip. Thank you buat teman-teman yang udah hadir. Aku tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, selamat beristirahat. Dadah. Nah.